Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, di sini sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Trisnawati. Di sini Ibu sebagai ketua jurusan dari Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Anak-anakku yang berbahagia, di materi Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, di sini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Ketika kalian mengambil jurusan OTKP, secara otomatis kalian mungkin di benak kalian sudah terpikir bahwa OTKP itu berkaitan langsung dengan alat-alat perkantoran. Macam-macam alat perkantoran yang perlu kalian ketahui itu banyak. Dan sebelum kita masuk ke alat-alat perkantoran itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita biasanya perkenalan terlebih dahulu. Di SMK Ibu masuk dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Awal sekali ketika SMK baru berdiri, dan SMK pada saat itu belum punya bangunan atau fasilitas seperti sekarang. Nah, di tahun 2010 Ibu menjabat sebagai ketua jurusan dari OTKP. Kalau dulu itu sebelum OTKP disebut dengan AP, Administrasi Perkantoran, yang sekarang lebih dipercantik lagi menjadi OTKP, yaitu Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alat-alat perkantoran itu identik dengan yang namanya seperti komputer, laptop, mesin tik, pulpen, penggaris, gunting, kertas, map, dan masih banyak lagi. Nah, di sini nanti Ibu akan memperjelaskan, karena dari kertas itu sendiri banyak macamnya. Dari map juga banyak fungsi dan macamnya. Nah, salah satu contoh yang akan Ibu sebutkan, selain kalian mengenal macam-macam kertas, map, dan lain sebagainya, mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari sering memanfaatkan seperti alat seperti stapler, preparator, duit, dan lain sebagainya. Mungkin map kalian sudah tahu, karena kalian sudah biasanya tahu map fungsi dan manfaatnya itu untuk apa. Gunting juga sama sudah tahu, apalagi seperti pensil, penghapus, pulpen, itu adalah keseharian yang biasanya kalian gunakan ketika sekolah tatap muka. Nah, kalaupun kita di masa pandemi dan di masa PPKM darurat seperti ini, kalian semaksimal mungkin harus bisa memanfaatkan apa yang kalian bisa digunakan di rumah, yang termasuk ke dalam dari alat-alat perkantoran itu sendiri. Contoh terkecil misalkan kalian pulpen. Kalian fungsi pulpen itu pasti tahu, yaitu untuk menulis catatan. Nah, biasanya kalau siswa zaman sekarang itu mungkin identiknya malas nyatet, lari ke internet untuk menghasilkan tugas yang baik. Tapi secara otomatis kalian pun harus memanfaatkan waktu itu sendiri dengan baik. Contohnya ketika tugas itu masuk, secara otomatis kalian membutuhkan pulpen. Nah, pulpen ini sendiri tidak saja berkaitan dengan administrasi perkantoran, tapi itu nanti akan berkaitan dengan jurusan dari BDP ataupun TSM. Nah, sebelum Ibu masuk ke apa itu OTKP, ya kan, di sini mungkin harus kalian ketahui banyak sekali siswa sekarang di masa pandemi sekarang lebih mengedepankan adalah dengan alat komunikasi handphone, tapi tidak dimaksimalkan dengan manfaatnya apa, fungsi handphone itu untuk apa. Karena kalian itu pelajar, secara otomatis tugas kalian adalah belajar, dan belajar. Nah, ketika kalian belajar, tidak ada waktu ketika kalian untuk misalkan main, terkecuali itu lewat dari jam KBM. Secara otomatis dari jam 7 sampai dengan jam 2 kalian itu harus start di HP, ataupun lewat dari jam 2 kalian memberikan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru lewat daring. Nah,
ataupun luring. Nah, secara otomatis karena kita tidak tatap muka secara langsung, kalian mungkin tidak akan paham ya kan apa sih itu OTKP. Karena kan sebelumnya OTKP sendiri ini ya kan sangat identik dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, selain itu, supaya kalian mengenal lebih jauh, Ibu akan menjelaskan map terlebih dahulu. Map itu ada map biasa dan ada map Snaphacker. Macam-macam kertas. Kertas juga ada kertas HPS, kertas buram, A4, F4, dan legal. Nah, mungkin itu biasanya keseharian kita identik dengan ketika kita ngeprint ataupun membuat laporan dan lain sebagainya, itu selalu digunakan. Yang berikutnya seperti gunting, penghapus, Ibu mungkin kalian sudah paham dan tahu cara bagaimana fungsi menggunakannya itu akan seperti apa. Nah, setelah itu, kapan kalian langsung berkenaan atau mengenal yang namanya alat perkantoran? Itu kalian akan dimulai ketika kalian akan masuk di bangku kelas 10. Ya, di kelas 10 kalian nanti akan mulai mengenal apa itu OTKP. Yang berikutnya di kelas 11 nanti kalian akan terjun langsung ya kan berkaitan dengan kegiatan prakerin, yaitu praktek kerja industri atau pada dulu itu disebut sebagai PKL, praktek kerja lapangan. Nanti ketika kalian kelas 11 dan kita berharap dan berdoa selalu semoga corona ini atau COVID ini segera berakhir, sehingga ketika kalian menginjak kaki di kelas 11 kalian sudah bisa melaksanakan prakerin di DU-DI. Apa sih itu Bu DU-DI? DU itu adalah dunia usaha dan DI adalah dunia industri, dimana nanti kalian akan langsung terjun ke lapangan untuk praktek. Ketika kalian mengambil jurusan OTKP, secara otomatis kalian akan langsung berkenaan dengan alat-alat perkantoran. Contoh misalnya kalian PKL atau prakerin di sebuah perkantoran. Berarti kalian nanti akan dihadapkan dengan yang namanya komputer, laporan pembukuan, surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya, kearsipan dan lain sebagainya, macam-macam dokumen dan lain sebagainya. Nanti kalian akan mulai mengenal. Dan ketika kalian menginjakan kaki nanti di kelas 12, nanti kalian akan berkenaan dengan praktek yaitu pra-ujikom, bimbel ujikom, dan ujikom. Nah, di sini kalian nanti akan terjun langsung praktek langsung yaitu dengan peralatan kantor itu sendiri. Contohnya apa saja Bu yang tadi Ibu sebutkan? Contoh map, macam-macam map, macam-macam kertas, duit, alat-alat tulis, macam-macam amplop, ya kan? Box file, mail handing, surat masuk, surat keluar, agenda format perjalanan dinas pimpinan dan lain sebagainya. Nanti itu akan kalian ketahui ketika kalian nanti di ujikom. Nah, jadi secara otomatis ketika kalian mengambil jurusan OTKP, kalian nanti akan sedikit lebih tahu, sedikit akan lebih menguasai. Jadi alangkah lebih baiknya ketika walaupun di masa pandemi seperti sekarang, kalian memanfaatkan waktu ya kan dengan memegang HP seperti ini, bukan untuk main-main atau untuk misalkan cari yang lain, tapi hanya untuk mengerjakan tugas sekolah. Karena yang Ibu perhatikan, zaman sekarang itu berbeda dengan zaman Ibu dulu. Kalau zaman Ibu dulu itu tidak ada yang namanya alat komunikasi handphone, baru ada telepon rumah, itu pun masih jarang. Dan telepon rata-rata anak sekarang itu ketimbang megang alat tulis seperti pulpen, identik lama waktu itu di handphone. Secara otomatis, karena sekarang kerjaan tugas sekolah pun online, itu dikerjakannya di handphone. Maka usahakanlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memanfaatkan alat komunikasi handphone ini dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kalian mengenal alat-alat perkantoran, mungkin kalian akan terpikir bahwa di alat perkantoran itu mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dimengerti. Mungkin itu saja dari Ibu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kita adakan sesi tanya di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SMK bisa.